apa? Terus bedanya aturan sama norma apa? Aturan dan norma. Aku anak yang disiplin. Disiplin itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak disiplin apa? Disiplin itu taat, patuh, ya kan? Aturan itu ada banyak, ada aturan di sekolah, ada aturan di rumah. Oke, di sini aturan. Aturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat sebagai panduan, perkataan, dan mengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Nah, aturan dapat dibagi menjadi dua, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, aturan yang tertulis itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Simpelnya ya, aturan tertulis itu aturan yang ditulis kayak ini. Peraturan sekolah. Kalau peraturan yang tidak tertulis itu termasuk peraturan yang lisan. Gitu. Misalkan kalian di rumah, aturannya itu dari orang tua kalian, makannya tepat waktu. Terus setelah makan, cuci piring. Setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur. Itu nggak tertulis, hanya lisan diucapkan oleh orang tua kalian. Paham? Oke, next. Nah, ini aturan tertulis, aturan tidak tertulis. Ya, aturan tertulis itu biasanya ada di buku atau di kitab. Nah, aturan tertulis itu sifatnya mengikat, wajib, itu ya. Terus kemudian aturan tidak tertulis. Kalian kebiasaan di rumahnya seperti apa? Yang telah disepakati bersama. Bersama siapa kalau di rumah? Bersama keluarga. Oke, next. Nah, sekarang norma. Tadi kan aturan, sekarang norma ya. Nah, norma aturan merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat. Nah, norma atau aturan bersifatnya mengikat setiap masyarakat. Norma itu dibagi menjadi 4. Ada agama, ada kesusilaan, ada kesopanan, dan ada norma hukum. Oke, lebih lanjut lagi. Next. Nah, di sini ada macam-macam. Tadi kan sudah berdiri menyebutkan 4 kan. Oke, dua dulu ya. Norma agama. Nah, norma agama merupakan segala bentuk aturan manusia yang berupa perintah dan larangan yang dia ini. Norma ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhannya. Nah, kalau norma agama itu kan berkaitan dengan agama. Contohnya seperti apa? Kayak menaati jadwal ibadah, gitu. Ibadahnya haji. Terus apa lagi? Nah, menghormati orang tua itu bentuk dari kita apa? Aku kepada orang tua. Kita menyakini kepada orang tua kan Allah itu menitipkan kita di orang tua. Terus kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan segala bentuk aturan yang berisi pedoman berperilaku yang baik dan tidak melanggar nilai kesusilaan. Norma ini bertujuan agar manusia dalam kehidupannya memiliki rasa kesusilaan yang tinggi. Fungsinya untuk mengendalikan sikap, ucapan kita, perilaku setiap orang melalui bisikan hati nurani. Nah, terkait dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu kita tuh tahu baik buruknya. Tindakan yang tidak baik tidak kita lakukan, tindakan yang tidak baik yang baik kita lakukan. Jadi terkait dengan norma kesusilaan itu simpelnya kita tuh tahu baik buruk tingkah laku atau baik buruk kebiasaan yang harusnya tidak kita lakukan dan kita lakukan. Oke, next. Nah, selanjutnya norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu merupakan segala hal yang terlahir dari kebiasaan bergaul dalam sehari-hari. Ini kebiasaan bergaul itu interaksi kita terhadap masyarakat lain ya. Terus pada suatu daerah tertentu. Nah, norma ini berisi petunjuk-petunjuk tingkah laku seseorang dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan orang lain. Tujuan norma kesopanan untuk mengatur setiap anggota masyarakat agar mampu dan mau menaati segala adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
Nah, norma kesopanan namanya aja udah sopan, gitu. Norma sopan, kesopanan, gitu. Gimana kita berinteraksi dengan orang tua? Bahasa yang kita gunakan ketika kita komunikasi dengan orang tua, gitu. Paham ya? Nah, tujuan norma ini untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma ini sifatnya memaksa dan mengikat. Oleh karena itu, norma hukum itu biasanya kita dapat atau kita tahu itu dari misalkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang kan yang buat kan penguasa tertinggi, ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang contoh penerapannya. Jadi, norma agama itu kaitannya dengan kita beribadah. Semua penerapan perilaku kita yang kita yakini dan itu baik di mata Tuhan. Oke, selanjutnya norma kesusilaan. Kesusilaan itu kan membedakan dengan kesusilaan itu kaitannya dengan perilaku yang baik dan antara perilaku baik dan perilaku yang buruk. Kita bisa membedakan perilaku baik dan perilaku buruk. Contohnya yang pertama itu menghormati orang tua, gitu. Itu kan perilaku yang baik kan? Yang pastinya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan. Itu kan termasuk yang baik-baik kan. Terus yang kedua bertutur kata dan bertindak jujur. Oke, selanjutnya norma kesopanan. Nah, contohnya 3 contoh ini sudah mengimplementasikan norma kesopanan. Yang mana? Yang pertama, menyapa tetangga saat berjalan. Kita harus sopan ya. Nama tetangga itu juga harus berrelasi dan berhubungan dengan baik. Gak boleh bertengkar ya. Karena kan apa? Manusia itu hidupnya sosial. Tahu nggak? Manusia itu hidup sosial yang mana manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terus kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan. Oke. Kita diciptakan memiliki berapa tangan? Dua tangan. Semua tangan itu baik, kanan dan kiri baik. Tapi sopannya kita menerima salaman, makan itu menggunakan tangan. Lanjut, tidak menghargai apalagi di depan orang. Nah, itu boleh ya. Oke, selanjutnya norma hukum. Norma hukum yang di depan itu sudah ada di dalam undang-undang. Sifatnya apa tadi? Mengikat dan memaksa. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mematuhi ini. Ketiga ini mungkin ada banyak lagi ya undang-undang norma hukum. Oke, next. Oke. Mungkin ada yang mau nanya materi-materi tadi yang sudah boleh dijelaskan yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Nah, kuis ini sifatnya individu. Yaudah coba. Coba. Benar. Oke. Ya kasih. Jangan cerita. Oke. Nomor 3, yang dulu. 3. Lagi. Oke. Ini kerjanya grup, jadi kerjasama. Tugasnya ada 2. Nanti dibacain. Oke. Nah, sekarang buka.
mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Ayo sekarang. Yang Jangan kerja, ayo tunjukkan kepada teman-temannya. Sudah? Oke, sekarang sama jadi kita. Dan tunjukkan. Ayo bagian sekarang tunjukkan apa? Sekarang enggak. Bagian ayo. Terus? Oke, benar. Sekarang selanjutnya baca yuk. Yang bawahnya sekarang apa? Kalian dapat apa? 3 contoh. Baca. Lampu sederhana nih, baca yang keras. Sarapan memakai tangan kanan. Ya. Oke, benar. Oke. Terus baca lagi. Contoh pada 8 rumah silakan. Yuk. Oke, benar semua. Tepuk tangan. Pembelajaran hari ini sudah selesai dulu. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Doa. Di tempat duduk siapa? Mulai. Doa selesai, memberi salam. Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Semoga apa yang telah kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan pada hari ini berguna bagi masa depan kalian. Amin. Oke, habis ini istirahat ya.